Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, agar kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini secara hikmat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ini belum pernah kalian pelajari pada jenjang SMP. Jadi, mari kita langsung saja memulai pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan nilai mutlak X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Atau dapat kita tulis nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Contohnya, nilai mutlak 5 sama dengan 5 dan nilai mutlak negatif 9 sama dengan 9. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misalnya, kita ingin menghitung jarak antara kota yang satu dengan kota yang lainnya, atau jarak antara rumah Anda dengan rumah teman Anda. Dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini, timbullah suatu keistimewaan, yaitu bahwa jarak ini nilainya selalu positif atau tidak pernah negatif. Dalam matematika, untuk memberikan jaminan bahwa sesuatu itu nilainya selalu positif, diberikanlah suatu pengertian yang disebut nilai mutlak. Bagaimanakah konsep nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan? Silahkan simak video berikut ini. Kegiatan berjalan meninggalkan rumah merupakan salah satu aplikasi konsep nilai mutlak dalam ilmu matematika. Banyaknya langkah tersebut merupakan nilai mutlak karena tidak ditentukan arah. Kamu berjalan 5 blok ke kanan berarti mutlak 5 blok dari posisi rumah atau posisi diam. 5 blok ke kiri berarti mutlak 5 blok dari posisi rumah. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Perhatikan contoh selanjutnya. Seorang anak bermain lompat-lompatan di suatu tempat. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Jika diasumsikan bahwa anak itu melompat pada sumbu kartesius dan dianggap bahwa lompatan ke depan adalah searah sumbu X positif, dan lompatan ke belakang searah dengan sumbu X negatif, maka akan diperoleh sketsa grafik sebagai berikut. Banyaknya lompatan yang dilakukan anak tersebut merupakan konsep nilai mutlak karena hanya menghitung jumlah langkah, bukan arah. Banyaknya langkah selalu dinyatakan sebagai bilangan bulat positif, walaupun arahnya ke arah sumbu negatif. Misalkan, mundur 3 langkah dinyatakan nilai mutlak negatif 3. Sehingga, banyak langkah yang dilakukan anak tersebut adalah nilai mutlak positif 2 ditambah nilai mutlak negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 langkah. Dari contoh tersebut, nampak bahwa nilai mutlak hanya akan bernilai positif atau 0. Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan tersebut dengan bilangan 0 pada garis bilangan real. Selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak min X sama dengan nilai mutlak X. Kemudian, nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Nilai mutlak X pangkat 2 sama dengan nilai mutlak min X
pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Untuk sebarang X, Y elemen bilangan real berlaku sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X. Yang kedua, nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, di mana Y tidak sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Dan yang terakhir, nilai mutlak X dikurang nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Selanjutnya, fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Dapat kita lihat di sini fx sama dengan nilai mutlak x sama dengan x jika x lebih dari sama dengan 0 dan min x jika x kurang dari 0. Kemudian fx maka fungsi nilai mutlaknya yaitu fx sama dengan nilai mutlak ax ditambah b sama dengan ax ditambah b jika ax tambah b-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai min ax ditambah b jika ax tambah b-nya kurang dari 0. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi nilai mutlak dari fungsi linearnya. Dapat kita lihat grafik fungsi nilai mutlak linear y sama dengan nilai mutlak fx dapat digambar dengan cara menggambar grafik linear fx, lalu mencerminkan terhadap sumbu x grafik fungsi fx yang berada di bawah sumbu x. Dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya untuk contoh soal, yang pertama kita lihat nilai mutlak 3, maka nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kemudian nilai mutlak min 3. Nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Nilai mutlak 0 sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak dari min 2 dikurang min 6. Kita dapatkan nilai mutlak dari min 2 adalah 2 dan nilai mutlak dari 6 adalah 6. Maka kita kurangkan 2 dikurang 6, yaitu nilai mutlak dari min 4. Nilai mutlak dari min 4 adalah 4. Kemudian contoh selanjutnya, 13 ditambah nilai mutlak 1 min 4 ditambah nilai mutlak min 3 dikurang nilai mutlak min 3 dikurang nilai mutlak min 8. Maka sama dengan 13 ditambah nilai mutlak dari min 1 dikurang 4 adalah nilai mutlak min 5. Kemudian nilai mutlak dari min 3, kemudian kita masukkan min 3, dan nilai mutlak dari min 8 adalah 8. Langsung saja kita dapatkan 13 ditambah nilai mutlak dari min 5 adalah 5, dikurang 3, dikurang 8, maka hasilnya adalah 7. Selanjutnya untuk contoh soal menggambar grafik, kita lihat gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Maka penyelesaiannya, langkah pertama kita harus membuat tabel nilai fungsi mutlak Y sama dengan nilai mutlak X min 2 dari beberapa titik bantu. Nah, setelah kita cari, maka dapat kita lihat di sini sudah kita temui tabel nilai mutlak dari fungsi Y sama dengan nilai mutlak X min 2.
Kemudian langkah kedua, kita mengisi nilai Y sama dengan nilai mutlak X min 2 sesuai dengan definisi nilai mutlak. Selanjutnya, titik-titik yang kita peroleh pada tabel disajikan dalam sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Kita masukkan nilai yang telah kita dapat tadi untuk titik X, Y-nya. Maka kita dapatkan titik-titik yang akan membentuk kurva seperti pada gambar. Nah, gambar 3 ini di samping ini adalah gambar grafik fungsi untuk Y sama dengan nilai mutlak X min 2 untuk interval nilai X kurang X lebih dari sama dengan min 3, X kurang dari sama dengan 7. Selanjutnya, kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak adalah fx, nilai mutlak fx sama dengan c, dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Penyelesaian persamaan yang memuat nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Nah, untuk contoh kita lihat, untuk X sama dengan 5, maka nilai mutlak X min 2 sama dengan, kita masukkan nilai X-nya 5, nilai mutlak 5 dikurang 2 adalah nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Untuk X sama dengan min 1, maka kita masukkan nilai X-nya min 1 sama dengan nilai mutlak min 1 dikurang 2 yaitu 3. Maka penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Penyelesaian persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah 5 atau min 1. Selanjutnya, cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama, kita menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Menurut definisi, nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan dari 0. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 3 itu dapat kita baca jarak 3 dari 0. Dan nilai mutlak min 3 sama dengan jarak min 3 dari 0. Kita lihat pada garis bilangan, untuk nilai mutlak 3, jarak 3 dari 0, kita hitung jaraknya 3 dari 0. 1, 2, 3. Dan untuk min 3, untuk nilai mutlak min 3, jarak min 3 dari 0. Min 1, min 2, min 3. Selanjutnya, bentuk nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 dapat dibaca jarak X dari 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat pada garis bilangan, jarak dari 2 menuju jarak dari X sama dari 2 sama dengan 3. Kita hitung dari sini jaraknya 3, maka 2, 3, 4, 5. Begitupun sebaliknya, 2, 1, 0, min 1. Maka penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan minus 1 atau X sama dengan 5. Selanjutnya, menggunakan grafik. Kedua ruas persamaan kita misalkan sebagai fungsi dan digambar grafiknya, dan ditentukan titik potong kedua grafik tersebut. Persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Misalkan Y1 sama dengan nilai mutlak X min 2 dan Y sama dengan 3. Dapat kita lihat pada gambar, kedua grafik berpotongan di X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 1. Jadi, penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan
minus 1. Selanjutnya, menggunakan definisi nilai mutlak. Dari definisi nilai mutlak dapat diperoleh hubungan sebagai berikut. Nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Maka, AX ditambah B sama dengan C atau min AX ditambah B sama dengan C. AX ditambah B sama dengan C atau AX ditambah B sama dengan negatif C. Persamaan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C dapat diselesaikan dengan menyelesaikan AX ditambah B sama dengan C atau AX ditambah B sama dengan negatif C. Kita lihat pada contoh. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. X min 2 sama dengan 3 atau X min 2 sama dengan negatif 3 seperti pada rumus. Kita dapatkan X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita dapat menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan cara menguadratkan kedua ruas hanya boleh kita lakukan jika kedua ruas bernilai positif. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, di sini kedua ruas bernilai positif. Jadi, kedua ruas boleh kita kuadratkan. Menjadi nilai mutlak X negatif. X min 2 kita kuadratkan sama dengan 3 pangkat 2. Selanjutnya kita dapatkan X min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. X min 2 kuadrat kita pindah ruaskan menjadi negatif 3 kuadrat sama dengan 0. Kemudian didapatkan X min 2 ditambah 3. X min 2 dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapatkan X plus 1. X min 2 ditambah 3 maka 1x plus 1, kemudian x min 2 dikurang 3, x min 5 sama dengan 0. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan minus 1 atau x-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat contoh soal untuk soal cerita. Sepulang sekolah, Rogu ingin ke rumah Rangga, namun ia juga ingin membeli buku, tapi Rogu lupa letak toko bukunya. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya. Padahal jika toko bukunya lebih dekat dari rumah Rangga, Rogu pasti memilih membeli buku tersebut terlebih dahulu. Rogu ingat sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya adalah 5 km. Rangga juga memberitahukan bahwa memang ada toko buku pada jarak 1 km dari rumahnya. Tapi di mana tepatnya letak toko buku itu bila dihitung dari sekolah? Nah, kita lihatlah ilustrasi gambar berikut untuk mempermudah dalam memahami konsep soal. Langsung kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini misalkan jarak toko buku dari sekolah adalah X, maka persamaan linear mutlaknya yaitu nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 1 atau X dikurang 5 sama dengan negatif 1. Untuk X min 5 sama dengan 1, maka X-nya adalah 6. Untuk X min 5 sama dengan negatif 1, maka X-nya sama dengan min 1 ditambah 5 sehingga X-nya adalah 4. Jadi, dapat kita lihat ada dua kemungkinan letak toko bukunya. Pertama yaitu 6 km dari sekolah Rogu. Dan yang kedua adalah 4 km dari sekolahnya. Nah, jika kalian sebagai Rogu, apa yang akan kalian lakukan? Dan mengapa? Silakan berikan pendapat kalian. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Misalkan fx suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak
fx sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka fx lebih dari sama dengan negatif a kurang dari sama dengan a. Jika nilai mutlak fx lebih dari sama dengan a, maka fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Contohnya, nilai mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3, maka negatif 3 kurang dari sama maka x min 2 lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 3. Kemudian setiap ruas kita untuk menghilangkan negatif 2-nya, untuk mendapatkan x saja, maka kita sama-sama tambahkan 2. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu x. Kita dapatkan hasilnya setelah kita tambahkan dengan 2 tadi, x lebih dari sama dengan minus 1, x kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak sama seperti persamaan nilai mutlak tadi, kita akan menggunakan 4 cara. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Pertidaksamaan nilai mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3 dapat diterjemahkan menjadi jarak bilangan x dari 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini. Jarak bilangan x dari 2 kurang dari atau sama dengan 3. Maka kita dapatkan penyelesaiannya, nilai mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3 adalah negatif 1, x-nya lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 5. Ini kita dapatkan setelah kita melihat jarak bilangan x dari 2 kurang dari atau sama dengan 3 tadi ya. Nah, agar anak-anak lebih paham, coba kalian gunakan cara yang sama dan tentukan penyelesaian dari nilai mutlak x min 2 lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya, menggunakan grafik. Untuk persamaan nilai mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3. Misalkan y1 sama dengan nilai mutlak x min 2 dan y2 sama dengan 3. Maka penyelesaian y1 kurang dari sama dengan y2 adalah nilai-nilai x yang membuat grafik fungsi y1 berada di bawah grafik fungsi y2. Grafik fungsi y1 berada di bawah grafik fungsi y2 untuk x lebih dari sama dengan minus 1 kurang dari sama dengan 5. Jadi penyelesaian untuk nilai mutlak x min 2 kurang dari sama dengan 3 adalah x lebih dari sama dengan negatif 1 dan x kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya, menggunakan definisi nilai mutlak. Kita ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu jika nilai mutlak fx kurang dari a, maka fx lebih dari negatif a dan fx kurang dari a. Jika nilai mutlak fx lebih dari sama dengan a, maka fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Maka kita dapatkan pertidaksamaan nilai mutlak dari definisi nilai mutlak itu, yaitu nilai mutlak ax ditambah b kurang dari c, maka ax plus b lebih dari minus c dan kurang dari c. Untuk nilai mutlak ax ditambah b lebih dari sama dengan c, maka ax ditambah b lebih dari sama dengan negatif c, atau ax ditambah b lebih dari sama dengan c. Kita lihat contoh pertidaksamaan
nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3, maka kita masukkan seperti rumus. Kita dapatkan X min 2 lebih dari sama dengan negatif 3 dan X min 2 kurang dari sama dengan 3. Setelah itu untuk menghilangkan min 2 dari sini dan kita dapatkan X saja, kita sama-sama tambahkan dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari sama dengan 5. Maka penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3 adalah X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari sama dengan 5. Kemudian menggunakan cara menguadratkan kedua ruas. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara menguadratkan kedua ruas hanya boleh dilakukan juga jika kedua ruas bernilai positif. Pertidaksamaan nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3. Oleh karena kedua ruas pertidaksamaan bernilai positif, kedua ruas boleh kita kuadratkan. Maka nilai mutlak X minus 2 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kuadrat. Kemudian X min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 3 kuadrat. Kita pindah ruaskan 3 kuadratnya menjadi X min 2 kuadrat negatif 3 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Maka kita dapatkan X min 2 ditambah 3, X min 2 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. X min 2 ditambah 3 sama dengan 1, maka X plus 1. X min 2 min 3, X sama dengan X min 5 kurang dari sama dengan 0. Maka kita dapatkan penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3 adalah X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari sama dengan 5. Selanjutnya, contoh soal cerita. Pada mobil-mobil baru, angka kilometer per liternya tergantung pada bagaimana mobil itu digunakan. Apakah sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh, ataukah hanya untuk perjalanan jarak dekat, atau dalam kota. Untuk suatu merek mobil tertentu, angka kilometer per liternya berkisar di angka 2,8 kurang atau lebihnya dari 12 km per liter. Berapakah jangkauan dari angka kilometer per liter dari mobil tersebut? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Misalkan M adalah angka kilometer per liter dari mobil tersebut, maka selisih M dan 12 tidak boleh lebih dari 2,8, atau dapat kita tuliskan ke dalam nilai mutlak M dikurang 12 kurang dari sama dengan 2,8. Maka nilai mutlak M dikurang 12 kurang dari sama dengan 2,8. Maka kita masukkan ke rumus tadi. M min 12 lebih dari sama dengan negatif 2,8 kurang dari sama dengan 2,8. Maka setelah itu kita tambahkan dengan 12 agar minus 12 ini hilang. Kita dapatkan M lebih dari sama dengan 9,2 setelah ditambahkan oleh 12 dan M kurang dari sama dengan 2,8 ditambah 12, 14,8. Sehingga jangkauan dari angka kilometer per liter mobil tersebut adalah dari angka 9,2 km per liter sampai dengan 14,8 km per liter. Nah, baiklah, sekian penjelasan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari Ibu.
Apabila anak-anak memiliki pertanyaan, jangan malu untuk bertanya ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahami dengan baik ya. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.